Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa agroindustri 2020 NIM 220301064 akan mempresentasikan PowerPoint tentang mengkaji metode hidroponik sistem irigasi tetes. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk pada inti materi. Pertama, sistem drip atau irigasi tetes hidroponik. Sistem hidroponik irigasi atau drip adalah salah satu sistem yang paling sering digunakan dalam sistem tanah hidroponik di seantero dunia, baik itu oleh para petani atau budidaya rumahan maupun pembudidaya atau petani komersial. Hal ini karena sistem irigasi tetes merupakan konsep yang sangat mudah dan juga membutuhkan sedikit bagian saja. Bahkan sistem ini sangat fleksibel dan juga efektif. Meskipun konsepnya sangat mudah, bukan berarti sistem ini membatasi imajinasi Anda dalam membuat sistem irigasi tetes Anda sendiri. Cara kerjanya adalah dengan cara meneteskan larutan nutrisi pada akar tumbuhan yang Anda tanam untuk menjaga tanaman tersebut tetap lembab. Sistem irigasi tetes untuk hidroponik. Sistem irigasi tetes dapat dengan mudah dirancang dengan berbagai macam cara, dari mulai yang kecil hingga yang besar. Akan tetapi sistem irigasi tetes ini lebih bermanfaat untuk tanaman yang lebih besar, yang mana membutuhkan lebih banyak ruang untuk akarnya. Itulah kenapa tidak memerlukan volume air yang banyak untuk membanjiri sistem irigasi tetes ini. Selain itu, tetesan-tetesan tersebut akan dengan mudah untuk mengalir dan ke beberapa ruang yang lebih besar atau luas lagi, serta apabila menggunakan jumlah media tumbuhan yang lebih banyak untuk tanaman yang lebih besar, media tumbuhan tersebut akan lebih mempertahankan kelembaban yang lebih dari jumlah yang lebih kecil, dan hal itu sangat bermanfaat sekali untuk tumbuhan atau tanaman yang besar karena lebih baik, cocok, dan aman untuk tanaman hidroponik tersebut. Yang Anda butuhkan untuk membuat sistem irigasi tetes adalah sebuah wadah untuk akar tanaman yang tumbuh. 2. Membuat wadah atau kontainer untuk menahan larutan nutrisi untuk tumbuhan. Yang ketiga, sebuah pompa air mancur atau pompa kolam ikan. Yang keempat, sebuah alat pengukur waktu cahaya untuk menghidupkan dan juga mematikan pompa tersebut. Yang kelima, beberapa pipa untuk menjalankan air dari pompa di dalam wadah ke tanaman dan atau tetesan-tetesan jika Anda menggunakan ukuran-ukuran yang berbeda. Yang keenam, tabung atau VPS atau pipa yang fleksibel untuk menjalankan kembali garis-garis tetesan tersebut untuk tambahan larutan nutrisi dari tanaman tersebut kembali ke wadah tadi. Yang ketujuh, sebagai alternatif, Anda juga boleh menggunakan semprotan tetes atau juga bisa menjodok lubang-lubang kecil yang ada di tabung menggunakan klip kertas atau larutan nutrisi untuk meneteskannya keluar seperti yang kita ingin lakukan. Yang ke-8, media tanam untuk akar tanaman hingga tumbuh di dalam dan bisa membantu mendukung berat tanaman.
Untuk jenis-jenis sistem irigasi tetes hidroponik terbagi dua. Yang pertama, sistem irigasi tetes sirkulasi untuk pembudidayaan tanaman atau petani rumahan. Sistem irigasi tetes sirkulasi ini sangat sering sekali dilakukan. Sistem irigasi tetes sirkulasi ini sama seperti kedengarannya, mengacau pada penggunaan kembali larutan nutrisi yang telah dipakai, setelah itu membasahi akar-akar tanaman tersebut kembali ke wadah atau media di mana itu bisa disirkulasikan kembali melalui sistem ini. Selain itu, ini juga digunakan lagi dan lagi berulang-ulang. Sistem sirkulasi ini tersebut juga sistem perbaikan karena sistem ini dapat dengan efektif memperbaiki larutan nutrisi yang telah digunakan sehingga ini bisa disirkulasikan kembali melalui sistem tersebut. Yang kedua itu sistem irigasi tetes non sirkulasi untuk para petani atau pembudidaya tanaman rumahan. Sistem irigasi tetes non sirkulasi ini juga sangat sering digunakan untuk bercocok tanam karena memang mudah dan hasilnya bagus. Sementara petani rumahan berbondong-bondong menggunakan cara atau sistem hidroponik ini bercocok tanam. Pembudidaya konversial sangat jarang yang menggunakan sistem irigasi tetes jenis ini atau jumlahnya sangat sedikit. Mereka melakukan atau menggunakan ini dengan tepat waktu pada siklus pengairan mereka. Menggunakan penghitung waktu siklus khusus, mereka para petani atau pembudidaya tanaman bisa menyesuaikan waktu pengairan atau penyiraman dalam beberapa menit atau bahkan mungkin beberapa detik jika mereka perlu melakukannya. Mereka menyiram atau mengairi dengan cukup lama dengan tujuan untuk membasahi media tanam. Jadi larutan nutrisi atau air tersebut yang telah mereka teteskan pada tumbuhan akan diserap dan ditahan di dalam media tanam dengan air tawar yang segar. Tujuannya adalah untuk mencegah nutrisi ke dalam media tanam dari waktu ke waktu. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.